Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, hari ini mari kita sama-sama belajar tentang soal PCK PPG untuk guru kelas. Dan ini merupakan bagian kedua. Dan tentunya di video kali ini mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, seorang guru kelas 5 ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep bangun ruang. Guru merencanakan untuk menggunakan berbagai bentuk penilaian. Di bawah ini, manakah jenis penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh? Yang A, tes pilihan ganda tentang volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang B, proyek membuat model bangunan ruang dari bahan daur ulang dan presentasi di depan kelas. Yang C, lembar kerja siswa tentang rumus volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang D, diskusi kelas tentang pentingnya bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu proyek membuat model bangun ruang dari bahan daur ulang dan presentasi di depan kelas. Nah, sekarang kita perlu memperhatikan setiap option yang memang penilaiannya itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkat untuk nomor satu ini kira-kira seperti apa. Nah, untuk ini, perlu kita memperhatikan jawabannya, yaitu proyek membuat modul bangun ruang mencakup aspek, yaitu psikomotorik, yaitu keterampilan siswa dalam membuat model. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kognitifnya, yaitu pemahaman konsep bangun ruang dan penerapan rumusnya. Yang berikutnya di sini ada aspek afektif, yaitu kepercayaan diri saat presentasi dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, di sini adalah penilaian yang komprehensifnya ya. Nah, berikutnya perlu kita pahami setiap aspek itu ada pengertiannya atau bagian-bagiannya supaya nanti teman-teman tidak salah untuk setiap kegiatan yang kita lakukan ke siswa itu kira-kira ranahnya ke psikomotorik kah atau ke kognitif kah atau afektifnya. Nah, di sini kita mulai jelaskan untuk yang pertama yaitu aspek kognitifnya. Nah, di mana untuk domain kognitif atau aspek kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir, termasuk pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini asesmen kognitif bertujuan untuk mengukur beberapa baik siswa memahami dan menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari. Contoh metode asesmennya itu tes tertulis atau pilihan ganda, kemudian tugas proyek atau studi kasus, kuis, kemudian diskusi atau presentasi. Nah, berikutnya penjelasan berikutnya terkait dia dengan aspek afektif. Nah, untuk aspek afektif ini mencakup sikap, nilai, motivasi, dan emosi. Asesmen afektif bertujuan untuk memahami perkembangan siswa dalam hal perasaan mereka terhadap materi orang lain, terhadap materi orang lain dan lingkungan belajar. Nah, di sini contoh metode asesmennya itu observasi guru, kuesioner atau angket sikap, kemudian refleksi diri siswa, jurnal atau esi pribadi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah aspek psikomotoriknya. Nah, untuk psikomotoriknya ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan motorik. Asesmen ini mengukur kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas fisik yang memerlukan koordinasi, ketepatan, dan keterampilan manual. Nah, di sini contoh metode asesmennya adalah observasi keterampilan praktis, demonstrasi atau unjuk kerja, kemudian penilaian kinerja dalam kegiatan olahraga atau laboratorium, kemudian praktikum atau eksperimen. Nah, kalau kita kembali ke optionnya untuk jawabannya itu yang B itu adalah proyek membuat model bangun ruang dari bahan daur ulang dan presentasi di depan kelas ini sudah mencakup aktif aspek kognitifnya, afektif, dan psikomotoriknya. Ya, ini untuk yang soal nomor satu. Sekarang kita beralih ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, seorang guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam menunjukkan sikap positif terhadap bahasa yang digunakan dalam teks cerita. Nah, pertanyaannya di sini adalah manakah indikator berikut yang paling sesuai untuk ranah sikap?
Yang A, siswa mampu menjelaskan arti kata-kata sulit dalam teks cerita. Sedangkan yang B di sini adalah siswa mampu menunjukkan ketertarikan pada keragaman bahasa dalam teks dengan cara berdiskusi tentang makna kata-kata lokal. Nah, berikutnya yang C, siswa mampu menyusun kalimat menggunakan kosakata yang baru dipelajari dari teks cerita. Yang D, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks naratif berdasarkan alur cerita. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu siswa mampu menunjukkan ketertarikan pada keragaman bahasa dalam teks dengan cara berdiskusi tentang makna kata-kata lokal. Nah, ini untuk indikator yang aspeknya lebih ranah ke sikap. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan uraian singkat terkait dia dengan nomor satu tadi, ini teman-teman bisa langsung menjawabnya untuk setiap option yang ada di soal nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya yang nomor 2 ini. Nah, di sini indikator ini paling sesuai karena menunjukkan pengembangan sikap siswa terhadap keragaman bahasa yang merupakan bagian dari ranah sikap. Dalam konteks ini, sikap yang diukur adalah apresiasi terhadap kekayaan bahasa yang ada dalam teks. Oke, berikutnya di sini, indikator ranah sikap merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur dan menilai sikap seseorang dalam berbagai aspek, baik di lingkungan pendidikan, sosial, maupun profesional. Nah, di sini ranah sikap atau afektif dalam pendidikan atau penilaian perilaku mencakup perasaan, nilai, apresiasi, antusiasme, kemudian motivasi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Nah, berikutnya di sini beberapa indikator ranah sikap yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah tanggung jawab, di mana untuk tanggung jawab itu menunjukkan perilaku yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kedua adalah disiplin, yaitu menepati aturan, menghargai waktu, dan mengikuti tata tertib. Yang ketiga adalah kerjasama, di mana mampu bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain. Berikutnya adalah jujur. Nah, di sini bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak memanipulasi informasi. Berikutnya adalah peduli, kemudian menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, teman, atau situasi di sekitarnya. Berikutnya ada sopan santun, yaitu memiliki etika dalam berperilaku dan berbicara. Berikutnya, toleransi yaitu menghargai perbedaan baik dalam pandangan, agama maupun budaya. Di sini ada percaya diri yaitu mampu menyampaikan pendapat atau ide dengan tegas tanpa merasa ragu atau takut. Kepemimpinan berikutnya mampu mengarahkan dan mempengaruhi orang lain ke arah yang positif. Ada yang terakhir yaitu empati yaitu mampu memahami dan merasakan perasaan atau kondisi orang lain. Oke, ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, seorang guru bahasa Indonesia ingin mengembangkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen dengan menggunakan alat bantu teknologi berbasis AI. Nah, seperti aplikasi pengeditan otomatis. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah siswa mampu menulis cerpen dengan menggunakan alat bantu berbasis AI untuk memperbaiki tata bahasa dengan gaya bahasa. Nah, di sini pertanyaannya adalah indikator mana yang paling sesuai dengan tujuan tersebut. Yang A, siswa mampu menulis cerpen sesuai dengan kaidah struktur cerpen yang baik. Yang B di sini adalah siswa mampu menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mengecek kesalahan tata bahasa dalam cerpen yang mereka tulis. Yang C adalah siswa mampu menganalisis tema dan alur cerita dalam cerpen karya orang lain. Yang D, siswa mampu menyusun kerangka cerpen sebelum memulai proses penulisan. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, untuk soal nomor 3 ini, jawabannya tepat adalah yang B, yaitu siswa mampu menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mengecek kesalahan tata bahasa dalam cerpen yang mereka tulis. Nah, di sini untuk soal nomor 3 perlu kita perhatikan antara indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, biasanya indikator itu tidak jauh berbeda dia dengan tujuan pembelajaran ya. Oke, sekarang kita cek penjelasan singkatnya. Nah, di sini untuk penjelasan singkatnya,
Indikator yang sesuai ya harus mencerminkan penggunaan alat bantu teknologi berbasis AI sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, dalam hal ini, tujuan pembelajaran menekankan pada penggunaan aplikasi AI untuk memperbaiki tata bahasa dan gaya bahasa dalam cerpen. Sehingga indikator yang tepat adalah kemampuan siswa untuk menggunakan aplikasi tersebut sebagaimana tercermin dalam pilihan B. Nah, untuk penjelasan tambahannya di sini yaitu memahami hubungan tujuan pembelajaran dengan indikator yang perlu kita perhatikan. Kita berawal dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang diharapkan siswa akan pelajari atau dicapai setelah mengikuti suatu pembelajaran. Tujuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Nah, sedangkan untuk indikator, di sini indikator adalah tanda atau ukuran spesifik yang menunjukkan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Indikator membantu menguraikan tujuan menjadi lebih rinci dan operasional sehingga lebih mudah diukur dan dinilai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, sebagai seorang guru bahasa Indonesia, Anda akan mengajarkan materi teks cerita Fabel. Nah, langkah pertama yang Anda lakukan adalah membuat analisis alur pembelajaran. Setelah menganalisis, Anda menemukan bahwa siswa perlu memahami ciri-ciri tokoh sebelum mampu mengevaluasi pesan moral dalam cerita. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana Anda akan menyusun urutan materi ajar yang tepat agar pembelajaran berjalan efektif. Yang A, langsung memulai dengan mengevaluasi pesan moral dalam cerita Fabel. Yang B, memulai dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita, diikuti pemahaman ciri-ciri tokoh, dan diakhiri dengan mengevaluasi pesan moral. Yang C adalah fokus pada pembelajaran tentang pesan moral terlebih dahulu, kemudian baru memperkenalkan ciri-ciri tokoh. Yang D, menggunakan pendekatan diskusi untuk langsung meminta siswa mengidentifikasi pesan moral cerita. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memulai dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian diikuti pemahaman ciri-ciri tokoh, dan diakhiri dengan mengevaluasi pesan moral. Nah, ini ya langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai guru bahasa Indonesia, dimulai dari dengan memperkenalkan tokoh sampai dengan mengevaluasi. Nah, jadi ini ada bertahap-tahap yang dilakukan ya. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, di sini untuk uraian singkatnya, dalam menganalisis alur materi ajar, langkah yang logis adalah memperkenalkan tokoh-tokoh terlebih dahulu. Nah, kemudian membantu siswa memahami ciri-ciri tokoh, kemudian akhirnya memungkinkan mereka untuk mengevaluasi pesan moral dalam cerita. Proses ini mengikuti tahapan berpikir yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Nah, di sini menganalisis alur materi ajar secara logis berarti menilai susunan dan penyajian materi yang akan dipelajari agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, serta mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melakukan analisis alur materi ajar secara logis. Nah, jadi ini teman-teman perlu memperhatikan ya, bagaimana cara kita menganalisis alur materi ajar secara logis ya. Jadi dari setiap tahap-tahapnya itu perlu kita perhatikan. Kalau di pertanyaan yang keempat ini tahapannya yang diminta itu mulai dari awal sampai akhirnya sesuai dengan optionnya. Nah, tapi ini perlu teman-teman perhatikan. Siapa tahu nanti di setiap pilihan ganda atau ada soal yang siapa tahu di awalnya dikasih tahu kita, kemudian di pertengahannya mungkin kita tidak tahu dan itu perlu teman-teman menganalisisnya ya. Oke, di sini ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melakukan analisis alur materi ajar secara logis. Nah, di sini yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran itu sendiri. Berikutnya adalah pengorganisasian materi berdasarkan kompleksitas, yaitu mulai dengan materi dasar atau pengantar, lalu meningkat ke konsep yang lebih kompleks, kemudian materi yang lebih sulit sebaiknya diberikan setelah siswa memahami materi yang lebih mudah. Yang ketiga di sini adalah logika pengaliran materi, yaitu pastikan alur materi mengalir secara logis dari satu topik ke topik berikutnya. Hindari lompatan konsep yang terlalu jauh yang bisa membingungkan siswa. Nah, berikutnya di sini yang keempat adalah penyusunan berdasarkan relevansi dan keterkaitan. Nah, di sini adalah materi yang diajarkan harus relevan dengan tujuan dan memiliki keterkaitan antar topik. Setiap konsep atau topik baru yang diperkenalkan harus mendukung konsep yang sebelumnya dibahas. Berikutnya di sini yang kelima adalah pemilihan metode pengajaran yang sesuai. Nah, di sini sesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik materi dan tingkat pemahaman siswa.
Oke, yang keenam atau yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, materi ajar juga harus dievaluasi setelah disampaikan untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini bisa berupa tes, tugas, atau diskusi. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir. Nah, di sini pertanyaannya adalah, guru kelas 5 sedang merancang pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Guru ingin mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Ia berencana menggunakan simulasi komputer yang menunjukkan aliran darah dalam tubuh. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana sebaiknya guru merancang integrasi teknologi dalam pembelajaran ini agar efektif meningkatkan pemahaman siswa? Yang A, menggunakan simulasi sebagai pengganti seluruh penjelasan tentang peredaran darah sehingga siswa hanya belajar dari simulasi. Yang B, menggunakan simulasi sebagai alat bantu visual yang memperkuat penjelasan guru tentang peredaran darah, kemudian diikuti dengan diskusi kelas. Yang C, mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi simulasi secara mandiri tanpa intervensi guru, kemudian sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Yang D, di sini menggunakan simulasi hanya sebagai hiburan setelah pembelajaran berakhir agar siswa lebih rileks. Nah, untuk soal 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menggunakan simulasi sebagai alat bantu visual yang memperkuat penjelasan guru tentang peredaran darah, diikuti dengan diskusi kelas. Nah, untuk soal nomor 5 ini, mari kita lihat penjelasan singkatnya ya. Nah, di sini simulasi komputer dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak seperti aliran darah dalam tubuh, tetapi tidak boleh menggantikan peran guru sepenuhnya. Nah, penggunaan teknologi yang efektif adalah sebagai alat bantu yang mendukung penjelasan konsep dan diikuti dengan kegiatan diskusi untuk memperdalam pemahaman siswa. Nah, berikutnya di sini, merancang pembelajaran yang memadukan teknologi memerlukan pemikiran strategis untuk memastikan teknologi benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Nah, jadi teman-teman juga ketika menggunakan teknologi juga harus memadukan ya antara materi dengan alat bantu teknologi tersebut apakah sesuai atau tidak. Nah, supaya lebih bagus, di sini perlu teman-teman memperhatikan beberapa langkah dalam merancang pembelajaran yang berbasis teknologi yang tentunya efektif yang bisa kita terapkan atau kita gunakan ya. Yang pertama, kita tentu pastinya harus mengidentifikasi tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Baru yang kedua, harus kita menganalisis kebutuhan siswa. Baru yang ketiga, kita harus memilih teknologi yang tepat. Jadi antara tujuan, kemudian kebutuhan siswa, harus kita menyesuaikan untuk teknologinya supaya benar-benar tepat antara tujuannya, kemudian kebutuhan siswa itu seperti apa ya. Berikutnya yang keempat di sini adalah rancang aktivitas pembelajaran ya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran harus kita rancang dengan baik-baik supaya kegiatan yang memang berjalan dengan baik sesuai dengan rancang. Jadi harus kita merancang dengan baik setiap pembelajaran yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah integrasi teknologi dalam proses penilaian ya. Jadi harus terintegrasi teknologi dalam proses penilaiannya ya. Mulai dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kemudian sikapnya, ya itu perlu diperhatikan. Yang keenam adalah penyediaan konten yang aksesibel yaitu dapat diakses oleh semua siswa. Nah, jadi ini apa yang kita siapkan harus sama rata, tidak boleh kita membedakan siswa satu dengan siswa lain. Jadi real benar-benar bisa diakses oleh siswa baik yang kekurangan ataupun yang apa namanya, yang memang tidak punya segala macam itu perlu diperhatikan. Makanya ketika kita merancang pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi itu harus bisa diakses oleh semua orang, itu perlu diperhatikan. Oke, yang ketujuh adalah berikan dukungan dan panduan teknis. Nah, jadi panduan dan dalam teknisnya itu perlu karena siapa tahu nanti siswa tidak mengerti tentang hal-hal penggunaannya dan lain-lainnya itu perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir di sini adalah tentunya adalah evaluasi dan penyesuaiannya. Ini perlu diperhatikan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan tentunya di-share. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.